ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami kita semua hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Semoga ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada bersesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari baru pemberian-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami siap duduk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap pribadi kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan 2.
Yang di mejanya ada Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan 2. Dengan judul besarnya di situ, Petrus memulihkan orang lumpuh. Bu Irma akan bacakan di ayat yang pertama dan yang kedua. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bu Irma akan ulangi di ayatnya yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tema renungan pagi kita hari ini adalah hidup tanpa pengharapan. Seperti yang sudah dituliskan, sudah disampaikan di ayatnya yang pertama, di mana bahwa pada waktu sembahyang, ya, menjelang sembahyang, Petrus dan Yohanes Pembaptis ini datang ke bait Allah untuk melakukan sembahyang. Tapi apa yang terjadi? Menariknya di sini adalah di ayatnya yang kedua tadi. Di gerbangnya, ya, gerbang mau masuk ke bait Allah itu yang dinamakan tadi pintu gerbang bait Allah bernama Gerbang Indah. Di situ ada seorang laki-laki, di mana laki-laki itu dari dia kecil dia tidak bisa berjalan atau lumpuh. Kamu pasti tahu kan, orang lumpuh itu kalau kemana-mana, kalau sekarang bisa didudukkan di kursi roda, didorong kemana-mana. Tapi kalau zaman dulu diusung pakai tandu. Nah, setiap hari orang-orang membawa orang lumpuh tersebut diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Orang lumpuh tadi meminta sedekah. Hidupnya orang lumpuh itu hanya diusung, dibawa, diletakkan di situ untuk meminta sedekah, meminta-minta. Sudah, itu saja. Tidak ada harapan lain, tidak ada pengharapan lain. Setiap hari ya berulang seperti itu, menunggu dijemput, diletakkan, minta. Besoknya lagi menunggu dijemput, berulang terus, hidupnya tanpa pengharapan. Tapi apakah selalu seperti itu? Apakah berlangsung seperti itu lama? Prosesnya apakah seperti itu? Oh, berarti Tuhan itu menginginkan orang itu lumpuh terus, hidupnya nggak ada pengharapan, terus gitu aja jadi seorang peminta-minta. Nah, itu yang akan kita dengarkan besok. Bagaimana sih kisahnya orang lumpuh itu? Apakah stop hidupnya seperti itu? Nggak ada pengharapan sekali, ya wes lah aku lumpuh, aku nunggu orang untuk menjemputku, untuk meminta-minta, ya udahlah. Kita akan dengarkan firman Tuhannya besok. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita hidup tanpa pengharapan, contoh sederhananya, dalam 7 hari
5 hari itu kan kamu bersekolah. Pagi rutinitasnya adalah bangun pagi, mandi, sarapan, siap-siap berangkat sekolah, diantar orang tua berangkat sekolah. Kamu belajar, nanti jam 2 kamu dijemput, kamu berangkat les. Begitu kan seterusnya. Tapi apakah kamu datang ke sekolah itu tidak ada harapan? Enggak ada, Bu Irma. Datang ke sekolah ya memang aku harus sekolah. Kan memang kewajibanku sebagai seorang pelajar, aku harus bersekolah. Berarti hidupmu sama seperti kisahnya orang lumpuh tadi, tanpa pengharapan, mengulang terus. Tapi kalau hidupnya ada pengharapan, ketika bangun pagi, oh iya, hari ini aku sekolah, hari ini aku SAT. SAT-nya hari ini adalah PJOK, berarti aku nanti harus melakukan ini. Aku harus pakai pakaian olahraga, badanku harus fit. Itu namanya hidup dengan pengharapan. Kalau hidup tanpa pengharapan, ya wis lah, nanti aku PJOK, apa adanya nantilah. Aku nggak bisa kasih, ya wis lah. Guruku nanti pasti akan memberi aku nilai. No, ya itu tidak ada pengharapan dalam hidupmu. Tapi kalau kamu datang dengan semangat, dengan pengharapan penuh, pengharapan itu kan berarti kamu punya cita-cita. Oh iya, aku nggak bisa loh pasti, tapi aku berharap nanti ketika SAT aku bisa. Karena aku sudah pelajari itu sebelumnya. Ada harapannya. Tidak stop sampai di situ, ya wes lah. Tapi yang paling penting adalah pengharapannya, sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita, harapan kita, cita-cita kita, apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Hiduplah dengan pengharapan, bukan hidup tanpa pengharapan. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami adalah hidup yang harus dengan pengharapan, dan sumber pengharapan itu hanyalah Engkau saja. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai kegiatan SAT, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Setiap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami terapkan ketika kami mengerjakan SAT hari ini. Kami serahkan Tuhan kegiatan hari ini dari pagi hingga siang nanti ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke.